Halo, apa kabar semua? Kita mulai lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan di belakang saya sekarang, ini ada TV yang bagus banget. Saking bagusnya saya sebenarnya nggak rela karena mesti balikin ke Samsung. Tapi yang namanya dipinjemin harus dibalikin. Tapi ini dia Samsung Q800T, Q800T. TV ini harganya 50 juta rupiah. Mahal banget. Iya, emang mahal, tapi daripada kita meributkan harganya yang mahal karena udah ada target marketnya sendiri, lebih baik kita ngebahas TV ini bisa ngapain aja dan 8K buat apa sih? Sebelum lanjut soal jenis konten, pertama saya tunjukin dulu desainnya. TV ini ukuran 65 inch, secara dimensi ini gede banget buat dipasang di ruang keluarga, apalagi di kamar. Jadi pastiin ada ruang yang cukup buat naruh TV-nya. Yang saya suka banget dari TV ini sebelum ke soal-soal fitur adalah bezelnya yang tipis banget, jadi puas ngeliatin TV pas lagi nonton. Selain itu, ambient mode yang udah jadi salah satu trademark TV-nya Samsung di sini kepake banget karena saat lagi nggak nonton, TV-nya bisa menampilkan gambar yang saya pilih. Masih pakai listrik? Iya, masih jalan listriknya, cuma saya lupa pastinya berapa banyak. Tapi kalau ngeliat harga TV-nya sendiri yang udah mahal banget, mestinya sih yang punya udah nggak pusing ya soal tagihan listrik. Dengan ukuran yang besar, TV ini solid banget dan nggak gampang bergeser. Jadi sekalipun ditaruh di meja kayak saya sekarang, nggak usah khawatir bakal jatuh pas kesenggol. Misalnya ada kucing lewat di belakang itu jalan-jalan, nggak bakal jatuh, jadi nggak perlu khawatir. Balik lagi ke soal resolusi, sekarang ini kita bisa bilang hidup di masa 4K yang lagi booming-boomingnya. Kenapa begitu? Karena variasi TV 4K dan harganya itu makin murah, makin terjangkau. Iya kan? Setuju, banyak banget variasinya. Tapi balik lagi ke konteks 8K yang ada di belakang saya, emang buat apa sih 8K? Kontennya emang ada. Kalau dicari, ya ada. Meskipun jumlahnya sekarang masih dikit banget, tapi ada. Ya minimal hasil rekamannya 8K dari Galaxy Note 20 Ultra bisa ditonton maksimal di TV ini. Terus gimana kalau misalnya dipakai untuk nonton yang resolusinya di bawah, nggak sampai 8K? Bakal jelek karena angkanya nggak sampai? Nggak dong, tenang aja karena TV di belakang saya ini sudah dilengkapi dengan 8K AI Quantum Processor. Prosesor ini gunanya untuk melakukan upscaling dari konten supaya hasilnya tetap bagus saat ditonton. Ya mungkin istilah upscaling itu buat sebagian orang kedengeran agak wah nggak enak nih, kalau upscaling kan berarti resolusinya dipaksa naik. Tapi tenang aja, hasil yang ditampilkan di TV ini itu luar biasa, keren banget, gambar tetap tajam, jadi nggak kayak upscaling yang abal-abal. AI upscaling di sini dia cara bekerjanya adalah mempelajari konten yang kita tonton, abis itu dia memadatkan pixelnya supaya gambar yang tampil itu walaupun resolusinya bukan 8K tapi jadi mendekati 8K. Jadi kalau mau nonton film dengan resolusi kayak 4K atau Full HD aja, itu sebenarnya nggak masalah banget di sini. Bahkan siaran TV lokal yang saya tonton via aplikasi yang udah pasti resolusinya jauh dari 8K, di sini pun masih tampak bagus. Jadi dari segi kualitas visual ini udah oke banget. Gak ketinggalan juga TV ini udah mendukung HDR10+, jadi bener-bener tampilan visual itu maksimal banget. Dimana bisa nonton konten dengan kualitas HDR yang bagus. Kalau yang ini lebih gampang dari nyari konten 8K karena sekarang udah banyak banget layanan streaming atau apapun yang mendukung resolusi yang tinggi plus udah bisa HDR. Kemudian sekarang kita geser ke kualitas audio. Ini juga tentunya penting banget dari sebuah TV. Speakernya bukan 2 atau 4 tapi ada 6, masing-masing 3 di tiap sisi. Ada bawah, tengah, sama atas. Nah di sini ada yang namanya Object Tracking Sound Plus. Jadi suara itu benar-benar menyesuaikan dengan arah gerak objeknya yang lagi tampil di TV. Lagi-lagi ini soal experience ketika nonton yang ada di kelas berbeda. Kualitas outputnya pun juga nggak mengecewakan sama sekali. Jadi dari segi audio, visual, Samsung Q800T ini lengkap banget. Nggak cuma itu, user TV ini juga nggak perlu khawatir misalnya lagi nonton terus ada noise mengganggu kayak suara blender dari dapur, vacuum cleaner atau segala macamnya, karena di sini ada fitur yang namanya Active Voice Amplifier. Fitur ini ketika mendeteksi ada suara yang di luar TV-nya, dia akan otomatis menaikkan volume di TV supaya user atau penontonnya bisa tetap mendapatkan experience terbaik. Jadi ini oke banget menurut saya fiturnya.
Yang namanya TV di zaman sekarang tentu kita juga nggak cuma ngomongin tentang kualitas gambar atau suara aja seperti yang tadi. Perlu fitur-fitur pendukung lainnya juga. Yang paling sederhana dan gampang adalah soal aplikasi. Yang umum saya pakai buat nonton itu udah ada di sini, mulai dari YouTube, Netflix, atau Amazon Prime. Yang masih kurang ya palingan Disney Plus aja sih yang di sini. Tapi buat saya sebenarnya nggak ada di TV-nya, bukan masalah. Nggak masalah karena kalaupun emang mau pakai Disney Plus atau aplikasi yang hanya tersedia di handphone, saya punya dua alternatif yang bisa dipakai. Bisa pakai Wireless DeX atau Smart View. Wireless DeX ini adalah fitur yang sudah ada di handphone flagship Samsung seperti seri Note atau S baik yang itu 10 maupun 20, tinggal pencet di handphone, beres, langsung aktif di TV. Lebih oke-nya lagi, kalau TV dan handphone sama-sama terhubung dengan jaringan Wi-Fi 5 GHz, ini experience-nya makin mulus dan lebih enak. Tadi itu alternatif yang pertama. Nah, untuk alternatif yang kedua, kita bisa pakai yang namanya Smart View. Nah, untuk yang Smart View sebenarnya lebih gampang karena tinggal pencet aja tombolnya di handphone Samsung dan beres. Layar handphone bakal pindah tampil ke TV. Nggak sampai di situ, ada juga yang namanya opsi Multi View yang bisa dipakai serta Picture in Picture. Jadi misalnya lagi main PS di TV tapi mau sambil lihat aktivitas lain di TV kayak nonton bola, itu bisa banget. Nah, ngomong-ngomong soal main PS nih, ada satu fitur yang saya seneng banget dari TV ini dan perlu banget, yaitu HDMI 2.1 HDMI 2.1. Ini adalah teknologi HDMI terbaru yang bisa mendistribusikan lebih banyak data dengan lebih cepat. Fungsinya apa? Salah satu perangkat yang akan dalam waktu dekat bener-bener perlu banget fitur ini supaya lebih maksimal, tidak lain dan tidak bukan adalah PlayStation 5. PS5 jadi buat yang nanti mau beli PS5 dan ingin memaksimalkan tampilan grafisnya, ini adalah TV yang pas banget. Tapi gimana misalnya nggak ada PS5, ada ya PS4 Pro kayak yang sekarang saya punya. Nggak masalah juga karena TV ini dari Samsung udah punya game mode yang bisa meminimalisir input lag serta juga bisa tetap menampilkan grafis yang prima. Singkat kata, Samsung Q800T, Q800T ini adalah TV yang kelewat bagus menurut saya. Bagus banget karena semua aspeknya terpenuhi dengan baik dari kualitas audio, visual, dan fitur-fiturnya juga udah oke banget dan buat saya memang sesuai sekali dengan harganya. Kita bayar mahal tapi experience-nya emang bagus banget. Jadi, kalau kebetulan emang ada duitnya ya, segitu 50 juta buat sebuah TV, ya ini adalah salah satu yang recommended banget sebagai entry ke TV 8K. Tapi ya kalau misalnya duitnya lebih, ada juga kok versi yang lebih mahalnya, yang lebih kerennya dari Samsung juga. Seri di atasnya juga yang lebih mahal itu bisa kamu pilih. Jadi ya kalau ada duitnya daripada mending langsung dibeli aja. Untuk sekarang kayak segitu aja untuk omong-omong singkat ya, sedikit sharing pengalaman saya tentang Samsung Q800D. Terima kasih banyak udah nonton dan terima kasih banyak kepada Samsung yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mencoba mengalami atau ya ngetes TV ini karena ini TV yang oke banget. Saya sebenarnya nggak rela banget buat balikin TV-nya, tapi ya yaudah kalau mau diambil silahkan aja. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.